Halo Mams, di video ini aku mau sharing mengenai beberapa ide barang kado lahiran untuk kerabat kalian yang akan melahirkan. Dan tentunya akan berguna banget untuk dipakai nantinya. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Ide kado yang pertama aku rekomendasiin yaitu peralatan terkait kesehatan. Tidak semua calon mami terpikirkan untuk membeli barang ini sebelum mereka lahiran. Jadi barang ini aku rekomen banget. Timbangan bayi. Timbangan bayi berguna banget untuk memantau perkembangan si bayi melalui berat badannya dari bulan ke bulan. Bagi mami yang tidak punya timbangan bayi, hanya bisa memantau perkembangan berat badan bayi saat mereka kontrol ke dokter, seperti sedang vaksin dan lain-lain. Timbangan bayi ada yang digital dan manual. Tentunya harga yang manual lebih murah dibandingkan yang digital. Tapi nggak ada bedanya kok, yang penting fungsinya sama. Contoh timbangan manual yang aku punya, mereknya GEA RGS 20A, dan masih banyak merek lainnya. Termometer digital. Termometer menjadi salah satu barang yang wajib dibawa-bawa, apalagi kalau sedang bepergian jauh bersama bayi. Semakin si bayi banyak bergerak, semakin sulit juga mengempitkan termometer manual. Jadi termometer digital ini lebih praktis, cepat, dan akurat. Harganya terbilang lebih mahal karena teknologinya lebih canggih dan bisa kepake sampai mereka dewasa. Bahkan bisa dipakai juga buat mami papinya. Mereknya pun bermacam-macam. Salah satu yang aku punya, mereknya Terailon. Ini aku juga dapat waktu itu dari kado lahiran. Ide kado yang kedua aku rekomendasiin yaitu perlengkapan makan bayi. Calon mami juga jarang banget membeli ini karena baru akan terpakai ketika bayinya menjelang 6 bulan. Slow cooker. Kalau kerabat kalian new mom, biasanya mereka belum punya peralatan untuk membuat MPASI atau makanan pendamping ASI. Slow cooker ini memudahkan si mami untuk membuat bubur makanan bayi karena sangat simpel penggunaannya. Apalagi kalau si maminya pekerja. Udah pasti slow cooker ini kepake banget. Slow cooker mereknya macam-macam. Ada merek Baby Chef, Takahi, Little Giant, dan lainnya. Kursi makan bayi. Kursi makan bayi biasanya ada dua tipe, yaitu booster seat atau high chair. Kalau yang high chair bisa disejajarin sama kursi makannya mami papinya. Harganya bermacam-macam bergantung pada model dan mereknya. Contohnya ada Sugar Baby untuk booster seat atau high chair dari Baby Chef. Feeding set. Feeding set harganya lebih terjangkau, tapi ini biasanya kado yang juga sering banget didapetin orang-orang yang melahirkan. Harganya jauh lebih murah dibandingkan slow cooker maupun kursi makan bayi tentunya. Contohnya ada merek Pigeon Feeding Set dan lainnya. Ide kado yang ketiga aku rekomendasiin yaitu baju menyusui. Biasanya orang lebih fokus pada hadiah si bayi. Si mami juga butuh nih barang-barang yang mereka pakai, yaitu baju yang memudahkan untuk menyusui. Bisa baju rumah seperti daster menyusui, piyama kancing, maupun baju pergi menyusui yang fashionable. Harganya pun beragam dan lebih terjangkau. Ide kado yang keempat aku rekomendasiin yaitu perlengkapan saat bepergian. Ada gendongan bayi, cooler bag, atau tas popok bayi. Gendongan bayi. Ini pasti kepake kalau si mami lagi jalan-jalan keluar atau buat nidurin anak di rumah biar nggak terlalu pegel. Gendongan, geos paling mudah untuk dibawa-bawa di tas karena bahannya lebih tipis. Bisa digunain dari bayi yang masih belum bisa duduk sampai bisa duduk. Harganya tentu jauh lebih murah dibandingkan model hip seat. Contohnya ada merek Mui, Baby Leon, dan lainnya. Model hip seat, gendongan yang ada dudukannya kayak gini. Walaupun dipakainya lebih nyaman, tapi karena ukurannya yang lebih besar, jadi nggak bisa dimasukin ke dalam tas. Contohnya ada merek Baby Chef, Baby Leon, dan lainnya. Cooler bag. Cooler bag kegunaannya untuk naruh ASI saat bepergian di luar rumah. Cooler bag ini banyak macamnya. Ada yang hanya tas inti cooler bagnya, ada juga cooler bag yang punya ruang lain untuk menyimpan barang lainnya. Contohnya yaitu merek Gabak. Tas popok.
Tas popok berguna banget untuk dipakai saat bepergian. Tas popok yang ukurannya kecil kepake untuk ke dokter atau ke tempat-tempat yang akan mereka kunjungi dalam waktu singkat. Kalau tas yang agak besaran berguna banget kalau misalnya lagi bepergian jauh dalam jangka yang lebih lama. Harganya biasanya lebih mahal dibandingkan harga cooler bag. Contohnya ada Mama Choice, Land, dan lainnya. Ide kado yang kelima yaitu perlengkapan menyusui, seperti bantal menyusui, apron, atau pompa ASI. Bantal menyusui akan memudahkan si mami saat menyusui anaknya biar lebih nyaman. Harganya lebih terjangkau dan banyak motif yang lucu-lucu. Apron, biasanya apron menjadi barang wajib yang dibawa-bawa si mami ketika pergi keluar saat mau nyusuin anaknya. Harganya juga nggak beda-beda jauh dengan bantal menyusui. Selain itu, motifnya juga lucu-lucu. Pompa ASI. Pompa ASI ada yang manual dan elektrik. Biasanya ketika hari pertama lahiran di rumah sakit, pompa ASI ini udah kepake untuk memicu kelancaran ASI. Jadi, kalau kalian mau kasih ini, sebaiknya dikasih sebelum mereka lahiran. Jangan lupa ditanyain dulu ke mereka udah beli atau belum agar tidak mubazir. Pompa ASI elektrik harganya memang lebih mahal dibandingkan yang manual. Jadi kalau kalian punya budget lebih atau patungan sama teman-teman, bisa juga kasih kado ini. Contohnya ada Spectra yang harganya di atas 1,5 juta. Atau ada juga yang lebih murah di bawah 500.000 seperti Little Giant. Selain itu, pompa ASI manual juga lebih murah, harganya sekitar 100 ribuan. Ide kado yang keenam yaitu perlengkapan steril botol susu, yaitu ada sterilizer atau drying rack. Sterilizer fungsinya untuk mensterilkan botol susu atau peralatan bayi lainnya setelah dicuci. Harganya macam-macam, bergantung pada merek dan kapasitasnya. Contohnya ada merek Crown, Little Giant, Avent, dan lainnya. Drying rack ini biasanya kepake buat naro botol-botol atau peralatan bayi sehabis dicuci dan disteril. Contohnya ada Little Baby drying rack sekaligus tutupnya. Ada juga drying rack travel size untuk dibawa-bawa, yaitu merek Karibu. Yang terakhir adalah uang tunai. Buat kalian yang masih bingung mau beliin apa, nggak sempat beliin kado, uang tunai ini berguna banget buat keluarga yang baru melahirkan. Uangnya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum lengkap atau kebutuhan pokok sehari-hari. Oke Mam, itu tadi beberapa barang yang aku rekomendasiin sebagai kado lahiran. Semua disesuaikan aja dengan budget yang ada dan juga kebutuhan dari si calon maminya. Oh iya, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.